Berdasarkan amanat undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota, telah diamanatkan pemilihan kepala daerah. Kabupaten Karawang termasuk di dalamnya yang akan melaksanakan pemilihan, yaitu pemilihan bupati dan wakil bupati pada tahun 2020, yang pelaksanaannya pada tanggal 9 Desember 2020. Kabupaten Karawang memiliki wilayah tersebar di 30 kecamatan dengan geografis mulai dari pegunungan, daratan, dan pesisir pantai. Adanya potensi-potensi kerawanan yang ada dalam setiap tahapan pemilihan dan hal tersebut dapat mengganggu pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Karawang tahun 2020. Ketika terjadi dugaan tindak pidana pemilihan, penanganannya dilakukan oleh tim Sentra Gakumdu, yang di dalamnya ada 3 unsur, yaitu Bawaslu Kabupaten Karawang, Kepolisian Resort Kabupaten Karawang, dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Karawang. Dengan awal tahapan, penanganan dimulai dari penerimaan laporan di Bawaslu Kabupaten Karawang dengan tidak mengesampingkan protokol kesehatan. Pelapor diarahkan melapor ke Bawaslu setempat dan dihimbau datang tidak bergerombol dengan tim pendukung dan dipastikan untuk mencuci tangan menggunakan sabun dan memakai masker dengan benar. Proses penerimaan laporan dilakukan oleh Bawaslu dengan didampingi oleh penyidik kepolisian dan jaksa yang tergabung dalam Sentra Gakumdu. Dalam penanganan pemilihan, pelapor memiliki batas waktu 7 hari sejak diketahui atau ditemukan dugaan pelanggaran, termasuk dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan, untuk dilaporkan kepada Bawaslu. Sebelum dilakukan klarifikasi, terklarifikasi akan disumpah sesuai agama masing-masing, dilanjutkan dengan proses klarifikasi. Proses klarifikasi dilakukan oleh Sentra Gakumdu dengan leading sektor Bawaslu dan didampingi oleh polisi dan jaksa terhadap pelapor, saksi-saksi, dan terlapor. Berikut barang bukti yang berkaitan. Setelah laporan dinyatakan memenuhi syarat formil dan material, Bawaslu mengundang polisi dan jaksa yang tergabung dalam Sentra Gakumdu 1x24 jam untuk dilakukan rapat pembahasan pertama Sentra Gakumdu. Adapun pembahasan yang dilakukan untuk 1. Menentukan peristiwa pidana pemilihan, 2. Mencari dan mengumpulkan bukti-bukti, 3. Menentukan pasal yang akan disangkakan terhadap peristiwa yang dilaporkan atau ditentukan. Setelah Sentra Gakumdu memperoleh keterangan dari pelapor, saksi-saksi, dan terlapor, dan menginventarisir bukti-bukti, selanjutnya dilakukan pembahasan kedua untuk ditentukan naik tidaknya proses penyidikan. Setelah disimpulkan oleh Sentra Gakumdu tentang hasil pembahasan kedua, kemudian Bawaslu melakukan pleno untuk memutuskan naik sidik atau tidak. Dibuatkan laporan polisi di SPKT Polres Karawang dengan pelapor dari pihak Bawaslu berdasarkan hasil pembahasan dengan melampirkan alat bukti. Setelah laporan polisi diterima oleh penyidik Sentra Gakumdu, kemudian penyidik melengkapi administrasi penyidikan dan melakukan pemeriksaan terhadap pelapor, saksi-saksi, dan terlapor. Tahapan selanjutnya, ketika penyidik sudah menyelesaikan proses penyidikan, maka sebelum 14 hari kerja berakhir, dilaksanakan pembahasan tahap 3, yang dipimpin oleh Koordinator Sentra Gakumdu dari Kepolisian untuk disimpulkan bahwa berkas perkara tersebut layak dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum. Selanjutnya, penyidik melimpahkan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum. Setelah Jaksa Penuntut Umum menerima berkas perkara penyidik, Jaksa melakukan penelitian berkas perkara paling lama 3 hari kerja dengan hasil kesimpulan bahwa berkas perkara tersebut harus sudah dinyatakan lengkap atau P21. Selanjutnya, penyidik menyerahkan tersangka berikut barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dilanjutkan ke proses persidangan.
Setelah itu dilakukan proses persidangan dan hakim menjatuhkan vonis bahwa terdakwa terbukti bersalah. Kemudian, jaksa menerima dan membawa hasil putusan pengadilan ke tempat pembahasan tahap 4 untuk menentukan apakah jaksa penuntut umum akan melakukan banding atau tidak terhadap putusan hakim tersebut. Demikianlah gambaran pelaksanaan penanganan pelanggaran tindak pidana pemilihan pada saat pandemi COVID-19 di tahun 2020. Semoga proses pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 di Kabupaten Karawang dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.